Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabikun. Kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mini project kami yang berjudulkan Analisis Pola Pembelian Konsumen dalam menentukan menu favorit menggunakan data penjualan pada warung makanan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Christian Pangaribuan, dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 125190108. Di sini sebagai moderator dan akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Selanjutnya di sini saya Ariel Jenius Setohang dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 125190110. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan metode dan alur dan juga struktur program. Selanjutnya saya M. Abi Udari dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 125190096. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan hasil analisis pada menu ke-1. Saya M. Nadif Al-Musyafa dengan NIM 125370051 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini akan menjelaskan hasil analisis pada menu nomor 2 dan penjelasan singkat mengenai grafik batang. Selanjutnya saya Fabio Karelino Azikro dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 125190068. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil mini project kami yang berjudul Analisis Pola Pembelian Konsumen dalam menentukan menu favorit menggunakan data penjualan pada warung makan. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ke taman bunga membawa kertas. Cakep. Indahnya warna menyegarkan jiwa. Cakep. Presentasi ini kami siapkan dengan ikhlas. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, latar belakang kami melakukan proyek ini untuk memahami pola pembelian konsumen secara objektif, baik dalam memetakan popularitas menu, kontribusi pada menu, maupun menganalisis karakteristik kuantitas per transaksi. Ketika kita mengolah data mentah secara manual, seringkali terjadi kesalahan maupun lambat dalam memproses. Oleh karena itu, kami menggunakan sistem otomasi pemrosesan data yang mampu melakukan validasi akurat, menyajikan ringkasan statistik, serta menghasilkan visualisasi grafik guna membantu kami menentukan menu favorit dan mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Tujuan masalah yang kami ambil yang pertama itu bagaimana tren popularitas dan kontribusi pendapatan dari masing-masing menu makanan yang terjual berdasarkan data transaksi. Yang kedua, bagaimana karakteristik pembelian konsumen berdasarkan kuantitas per transaksi. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas sistem otomasi pemrosesan data penjualan dalam menghasilkan validasi data, ringkasan statistik yang ringkas, dan visualisasi grafik. Dan teman-teman masuk ke metode dan alur. Yang pertama itu membaca dataset dari file CSV. Yang kedua, membersihkan data kosong dan duplikasi. Jadi data diperiksa untuk mendeteksi nilai yang kosong, tidak valid, atau transaksi yang tercatat lebih dari 2 kali. Yang ketiga, memvalidasi total transaksi. Yang keempat, menampilkan menu. Jika kita memilih menu yang pertama, dia itu menampilkan data penjualan. Di menu yang kedua itu dia menghitung total pendapatan, menganalisis menu paling laris, analisis pendapatan per menu, mencari transaksi terbesar, mencari transaksi terkecil, menghitung rata-rata pembelian. Outputnya itu dia menampilkan grafik penjualan dan mengekspor hasil analisis ke CSV. Selanjutnya masuk ke struktur program. Jadi datanya itu dia kan dibuat di Excel, habis itu di save di save CSV. Habis itu kita nanti import ke library.
dan program itu nanti akan membaca file CSV. Selanjutnya, program melakukan pengecekan dan pembersihan data dan validasi total transaksi. Habis itu nanti program akan menampilkan menu. Jika kita memilih menu yang pertama yaitu data penjualan, dia akan menampilkan data penjualan. Jika kita memilih menu yang kedua, yaitu akan menampilkan hitung-hitungan total pendapatan, analisis menu paling laris, analisis pendapatan per menu, mencari transaksi terbesar, mencari transaksi terkecil, dan menghitung rata-rata pembelian, dan outputnya menampilkan grafik penjualan dan ekspor hasil analisis CSV. Jika kita memilih menu yang ketiga yaitu keluar, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya hasil analisis. Pada bagian ini ditampilkan hasil pengolahan data penjualan dari beberapa menu makanan yang terdiri dari nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, bakso, dan sate ayam. Data yang dianalisis meliputi nama pelanggan, jenis menu yang dibeli, jumlah pembelian, harga satuan, dan serta total transaksi. Sistem kemudian melakukan pengecekan ulang melalui kolom cek total untuk memastikan bahwa hasil perkalian jumlah dan harga sudah sesuai. Dari hasil validasi terlihat bahwa seluruh data memiliki status true yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan perhitungan pada data penjualan. Berdasarkan data yang ada, transaksi dengan nilai penjualan tertinggi dilakukan oleh Dina ayam geprek yang membeli 8 porsi ayam geprek dengan total transaksi sebesar 144.000. Sementara itu, transaksi dengan nilai terendah dilakukan oleh Maya yang membeli 1 porsi nasi goreng dengan total transaksi sebesar 15.000. Selanjutnya, jika kita memilih opsi 2, kita akan mendapatkan deskripsi total pendapatan di sekitar 790.000. Dan keterangan menu paling laris diduduki peringkat pertama oleh ayam geprek dengan 11 porsi, dan di peringkat kelima diduduki oleh sate ayam dengan 6 porsi. Dan keterangan pendapatan per menu peringkat pertama diduduki oleh ayam geprek dengan harga 198.000, dan peringkat terakhir dengan keterangan mie ayam yaitu 96.000. Untuk transaksi terbesar di sini ada Dina dengan 8 porsi ayam geprek di harga 144.000, dan transaksi terkecil ada di Maya dengan 1 porsi nasi goreng yaitu 15.000. Untuk rata-rata pembelian per menu itu ada di harga 47.933 perak. Untuk pembelian di atas 3 porsi ada di nama Dina, Rina, Agus, dan Putri dengan masing-masing pembelian 8 jumlah ayam geprek, 5 bakso, 4 sate ayam, dan 4 mie ayam. Di gambar selanjutnya, di sini kita menggunakan grafik batang untuk menentukan penjualan menu. Di sini grafik yang paling tinggi ditunjukkan oleh grafik ayam geprek dengan total 19 penjualan, dan di grafik paling rendah ada di sate ayam dengan total 6 porsi penjualan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ayam geprek menjadi menu paling populer dan menyumbang pendapatan tertinggi. Sedangkan sate ayam paling sedikit terjual, namun menyumbang pendapatan kedua terbesar karena harga satuannya yang sangat tinggi. Karakteristik pembelian konsumen didominasi kuantitas kecil hingga menengah dengan rata-rata Rp47.933 per transaksi, di mana pembelian terbesar dilakukan oleh Dina dan terkecil oleh Maya. Selain itu, sistem otomasi terbukti sangat efektif karena berhasil memvalidasi seluruh kalkulasi data dengan akurat, menyajikan ringkasan statistik yang ringkas, menghasilkan grafik batang penjualan yang jelas, serta mengotomatiskan penyimpanan data ke dalam berkas. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai mini project dengan judul Analisis Pola Pembelian Konsumen dalam Menentukan Menu Favorit Menggunakan Data Penjualan pada Warung Makan. Untuk mengakhiri presentasi kami, izinkan teman saya untuk memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, Cakep. ketemu sawah di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih.